Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah mengikuti acara seminar web kali ini yang diadakan oleh Forum TBM Kota Depok. Hari ini kita akan membahas tentang stimulasi bahasa anak usia dini pada masa COVID-19. Alhamdulillah, Allah telah memberikan keadaan yang terbaik buat kita, dan saatnya kita belajar untuk lebih serius menangani atau bekerja di literasi ini. Kali ini kita akan membahas tentang stimulasi bahasa. Apa dan mengapa dan kita harus menstimulasi bahasa. Nah, teman-teman, literasi pada dasarnya intinya adalah memang keterampilan membaca dan menulis. Akan tetapi keterampilan membaca dan menulis itu tidak datang dengan tiba-tiba. Semuanya ada awalnya dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, bisa jadi 15 tahun yang lalu, ya, atau 10-15 tahun yang lalu, kita tidak perlu menstimulasi pra membaca, dalam hal ini adalah keterampilan menyimak dan berbicara. Kenapa? Karena lingkungan sekitar kita masih ada stimulasi yang dilakukan secara komunal dan secara tidak langsung karena itu bagian dari budaya. Pada saat kita mengajarkan berbahasa, ada dua komponen yang secara terintegrasi perlu diajarkan, yaitu tentang ilmu bahasa yang menyangkut bunyi, kata, kalimat, semantik, dan pragmatik. Juga keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, di mana posisinya membaca itu pada keterampilan yang paling akhir dan keterampilan yang paling awal yang perlu dimiliki oleh anak-anak adalah keterampilan menyimak dan berbicara. Di awal sudah saya sebutkan tentang stimulasi yang dilakukan secara komunal. Bagaimana contohnya? Misalnya ketika anak diajak ke pasar. Dulu ada proses tawar-menawar. Pada saat tawar-menawar itu, anak akan mendengarkan bagaimana orang tuanya berkomunikasi, ya, terjadi tawar-menawar. Misalnya gini, Bu, berapa harga bayam ini? Ya, misalnya penjualnya bilang 1.000. Boleh nggak 1.502? Terus, oh boleh. Nah, dari situ anak yang kita ajak secara tidak langsung kemampuan menyimaknya itu terasah. Nah, sekarang suasana tawar-menawar atau suasana saling sapa, suasana saling bertegur, masyarakat kita sudah mulai menipis. Karena itulah kenapa menyimak dan berbicara perlu stimulasi yang dilakukan secara sadar oleh individu-individu. Nah, perkembangan membaca ada 5 level. Ya, level yang pertama adalah yang disebut emergent literacy. Apa itu emergent literacy? Emergent literacy artinya adalah kemampuan literasi anak yang sangat-sangat fundamental, yang berupa kemampuan anak mencerap bahasa lisan dan memahami tuturan lisan. Itu yang disebut emergent literacy. Dan emergent literacy ini ya bersifat sangat cepat dan perkembangannya sangat pesat. Karena itulah proses emergent literacy yang salah satu kegiatannya yang paling banyak bersifat dialogis, ini yang diperlukan untuk persiapan membaca. Pada saat menyimak, anak bukan saja menyimak dari tuturan kata, tapi anak juga akan melihat ekspresinya, anak juga akan mencoba merangkai maknanya, dan apabila dia tidak paham, dia secara otomatis, secara refleks, dia akan bertanya. Nah, kemampuan anak mendengarkan, kemudian menangkap pesan dan mampu bertanya, ini akan memberikan pengalaman berpikir yang luar biasa
yang pada saatnya nanti ketika dia berhadapan dengan bahasa teks, ya, kebiasaan ini di dalam otak sudah ada memorinya. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada saat emergent literasi? Salah satunya kegiatan bisa dilakukan dengan cara mendongeng. Akan tetapi dongengannya itu harus dilihat apa isinya. Karena apabila dongengannya secara urutan berpikir tidak bisa dipertanggungjawabkan, juga tidak akan sampai pada penanaman dasar kemampuan membaca. Misalnya, mendongeng, tapi yang didongengkan itu adalah hal-hal yang bersifat fantasi atau halusinasi. Ya, misalnya kancil mencuri timun. Ya. Pada dasarnya kan dia nggak ada proses curi mencuri itu. Memang itu membuat asik, bisa menanamkan karakter. Memang anaknya bisa bertahan lama. Menjadi persoalan adalah ketika dia menyadari makna yang sesungguhnya, ya, bahwa ternyata dalam dunia nyata tidak ada. Nah, itu yang tidak akan memberikan dampak memori untuk berpikir menggabungkan apa yang dipahami dengan kenyataan yang ada di lapangan. Lalu dengan bagaimana yang bisa digunakan untuk anak-anak berkaitan dengan emergent literasi ini. Dongeng-dongeng yang berkaitan dengan imajinasi, artinya bersifat imajinatif, baik imajinatif yang merupakan imajinasi masa lalu maupun masa depan, itu yang bisa digunakan. Nah, apa cirinya imajinatif? Cirinya imajinatif ada proses berpikir prediktif. Gitu. Misalnya, pada kisah Nabi Musa membelah lautan gitu. Nah, kita bisa bertanya, kira-kira kalau itu terjadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Melihat orang bisa membelah lautan. Nah, karena itu pernah terjadi dan ada datanya, itu bukan fantasi, tapi itu imajinasi. Selanjutnya ada juga beberapa aktivitas yang bisa digunakan untuk emergent literacy, ya, di antara membaca lantang, ya. Jadi tolong bedakan antara mendongeng, bercerita, ya, dan membacakan cerita. Beda itu. Kalau dongeng, ya, itu bisa menggunakan buku, bisa tidak menggunakan buku. Kalau bercerita, itu tidak harus menggunakan buku. Jadi misalnya menggunakan boneka tangan, menggunakan wayang, itu namanya bercerita. Tapi kalau membacakan buku cerita, ya harus ada bukunya. Nah, pada kali ini saya memberikan beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan di rumah yang berkaitan dengan stimulasi anak usia dini, terutama yang berkaitan dengan emergent literasi dan membaca awal. Ya. Yang pertama yaitu unjuk cerita. Nah, unjuk cerita ini bisa dilakukan dengan anak membawa benda apa saja yang di tangan anak itu, lalu orang dewasa di sekitarnya bertanya. Pertanyaannya sekitar apa yang dibawa, dari mana, untuk apa. Nah, orang tua misalnya dia mengambil makanan, mengambil makanan, kebetulan yang diambil lontong misalnya. Nah, terus kemudian orang tuanya tanya, itu apa? Terus anaknya bilang, lontong, oke. Terus dari mana? Bagaimana rasanya? Siapa yang ngasih? Nah, ketika anak sudah menjawab, maka tugas orang dewasa adalah merangkaikan. Misalnya anaknya namanya Ahmad. Ahmad hari ini makan lontong. Lontongnya dari nenek. Rasa lontongnya enak. Nah, si Ahmadnya diminta mengulang lagi sebagaimana orang dewasa yang di sekitarnya menyampaikan, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, pada saat anak mengulang lagi, ya, dan merangkai menjadi kata yang dipandu oleh orang dewasa di sekitar, pada saat itulah anak belajar unjuk cerita. Jadi bukan tiba-tiba anaknya bercerita, karena semuanya masih proses.
Yang kedua, menyanyikan lagu fonem. Ya, kebetulan sampai saat ini tampaknya fonem bahasa Indonesia baru diproduksi oleh JPI Fonim. Ya, ada memang lagu yang berkaitan dengan fonem bahasa Indonesia, tapi diambilkannya adalah dari alfabet, terus kemudian diucapkan fonemnya. Nah, padahal di dalam bahasa Indonesia ada beberapa huruf yang dibaca menjadi dua fonem. Misalnya huruf E dan E itu adalah fonem. Karena keset sama keset beda. Nah, kalau misalnya hanya dibaca satu, nah itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Terus kemudian huruf K itu dalam bahasa Indonesia menjadi dua fonem. K untuk di awal, sama ek untuk di akhir. Jadi teman-teman, meskipun sama-sama lagu foniknya, harus dilihat apakah sesuai dengan ilmu bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, atau tidak. Nah, ini seperti di awal bahwa mengajarkan berbahasa itu perlu dua sisi yang diintegrasikan, yaitu ilmu bahasa dan keterampilan berbahasa. Kegiatan yang berikutnya adalah poster cerita. Poster cerita, dalam hal ini anak melihat poster dan posternya betul-betul tidak ada tulisannya. Kenapa? Karena anak-anak akan melihat misalnya di poster itu ada laut, ada batu, ada karang, terus kemudian ada langit. Nah, ketika anak menyebutkan satu demi satu, ya, misalnya, oh itu ada pantai, terus ada apa lagi? Ada batu. Nah, pada saat itu sebenarnya dia sedang merangkai kata dari teks yang dilihat secara visual. Dan inilah sebenarnya hakikat dari proses membaca awal. Karena pada saat membaca, anak-anak akan berhadapan dengan kata-kata yang tertulis, dan dari kata-kata itu dia mencoba merangkai makna terhadap kosakata yang sudah ada di benaknya. Jadi, pada saat anak-anak membaca poster cerita, sebenarnya dia sedang membunyikan teks yang berupa gambar. Dan hakikat dari membaca pada dasarnya memang yang paling awal adalah membunyikan teks. Kegiatan selanjutnya adalah mencari bunyi pada syair lagu. Mencari bunyi pada syair lagu, misalnya lagu Cicak-cicak di dinding. Anak-anak bisa diajak bernyanyi, misalnya cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Terus, coba sekarang, tadi ada kata cicak. Bunyi apa? C, 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 i, c. Terus, apalagi? A, terus, k, k, k. Nah, itu tidak harus anaknya tahu huruf dulu. Justru yang harus dilatih adalah bunyi dan pengucapannya. Ya. Terus terang saya terinspirasi dari film Helen Keller, dan sesuai dengan yang selama ini saya pelajari, memang Helen Keller betul-betul dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mampu membaca karena justru dia bisa mengucap. Oke. Nah, jadi ayah bunda dan semua aktivis literasi, ya. Jadi semua aktivitas stimulasi yang berkaitan dengan menyimak berbicara itu diupayakan itu menggunakan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar anak, dan itu saya sangat mudah untuk dilakukan. Selanjutnya adalah tentang stimulasi yang berkaitan dengan membaca dan menulis awal. Aktivitas yang pertama, stimulasi yang pertama adalah meraba huruf. Apa itu meraba huruf? Artinya anak dengan tangannya dan dengan dua jarinya dia meraba huruf sesuai dengan huruf yang dipelajari. Misalnya huruf A dimulai dari lengkung, ya, setengah lingkaran, terus kemudian lurus, gitu, ya. Nah, alhamdulillah itu kami memproduksi untuk huruf raba ini. Nah, kalau betul saya bisa nggak membuat sendiri? Bisa, silakan saja. Yang jelas tujuan utamanya adalah anak mendapatkan memori gerak saat menulis dengan jari-jarinya, sehingga ketika menulis anak-anak
sudah punya bayangan menulis yang tepat. Nah, kenapa ini penting? Sekali lagi, bahasa pertama adalah dasar untuk bahasa berikutnya. Kita tidak tahu bahwa anak-anak nanti bukan hanya menulis Latin, dia akan menulis Arab, dia akan menulis hiragana, katakana, dia akan menulis huruf Jawa, dan itu semuanya diawali bagaimana menggerakkan tangan dengan alur dan urutan yang tepat. Setelah anak dapat menulis sesuai dengan alur dan urutan yang tepat, perlu yang namanya repetisi atau pengulangan. Nah, gerakan repetisi ini bisa dilakukan menulisnya bukan hanya di kertas, bisa juga di pasir. Kalau misalnya kebetulan ada kapur tulis atau misalnya menggunakan daun di di papan-papan yang lebih aman, disesuaikan dengan tempat di mana TBM itu berada atau di mana anak itu berada. Jadi artinya menstimulasi kesiapan menulis awal pun juga tidak terbatas pada kertas dan pensil, ya, masih banyak yang bisa dilakukan. Masih berkaitan dengan membaca awal, yang kegiatan yang berikutnya adalah mencari huruf pada label. Nah, label di sini bisa label makanan, karena ini berkaitan dengan TBM, bisa juga dengan judul-judul buku. Pada saat itu anak memang dia belum membaca secara keseluruhan, tapi dia mampu membunyikan, oh, judul bukunya ada A-nya, oh, judul bukunya ada I-nya, itu sudah cukup. Ya. Nah, jadi teman-teman, persoalan terbesar di negeri ini bukan masalah anaknya tidak diajari membaca, tapi ada ruang yang terlompati, terutama pada pendidikan anak usia dini. Sebagian besar pendidikan anak usia dini mengajarkannya diawali dengan huruf, terus kemudian dirangkai menjadi suku kata, setelah itu kata, udah setelah itu. Nah, sementara ada juga teman-teman yang bergerak di mendongeng dan reading aloud, gak perlu diajarin membaca, didongengin aja nanti anak-anak juga bisa baca. Yang penting kan cinta baca. Bukan sekarang bisa baca tapi gak cinta baca. Nah, ini akan menjadi polemik yang sangat besar kalau kita tidak mendudukkan permasalahannya. Jadi teman-teman, sebenarnya ini bukan masalah benar dan salah. Persoalannya adalah kapan dan waktu apa, kondisi apa masing-masing kegiatan itu dilakukan. Kalau anak emergent literasinya belum selesai, langsung digeber dengan membaca awal, yang terjadi adalah anak bisa membaca tapi tidak cinta buku. Akan tetapi kalau anak hanya diceritani saja, ya, didongengin saja, tanpa ada pembelajaran yang bersifat direct tentang membaca, maka jembatan dari emergent literasi dan perkembangan membaca awal juga tidak terjadi. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah baik orang tua, guru maupun penggerak literasi perlu tahu indikator apa anak ini sudah emergent literasinya itu sudah tuntas atau belum. Tekniknya gampang, kasih ada pertanyaan, misalnya ya kita mau ngecek dia paham nggak sih huruf bunyi A itu, gitu. Misalnya dengan bertanya, pada kata busa ada nggak bunyi A-nya? Nggak ada. Berarti dia belum paham. Jadi phonemic awareness-nya belum tuntas. Kalau phonemic awareness-nya belum tuntas, artinya apa? Emergent literacy-nya belum tuntas. Artinya apa? Kalau dia dipaksa untuk belajar membaca, dia akan bisa membaca, tapi tidak paham apa yang dibaca. Baik teman-teman, kita akan membahas pertanyaan yang masuk. Ya, yang pertama tentang bagaimana teknik stimulasi yang tepat untuk anak-anak, apakah dengan menggunakan suku kata itu efektif atau tidak. Nah, jadi teman-teman, masalah efektivitas penggunaan metode itu bukan hanya mengenai masalah efektif bisa membaca atau tidak, tapi apakah tahapannya sudah sesuai atau belum. Nah, jadi misalnya
ada anak umur 10 tahun, tapi dia belum bisa membaca. Maka langkah yang bisa kita lakukan ya, jadi kalau 10 tahun belum bisa membaca, itu artinya dia memang mengalami keterlambatan. Maka hal yang bisa dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya, yang pertama adalah barang-barang yang bersifat 3 dimensi, terus kemudian lalu diucapkan. Misalnya anaknya sedang memegang bola, maka itu apa? Bola. Ya udah, bola. Nah, terus kemudian dia pastikan dia bisa mengucapkan bola dengan tepat pada saat berbicara. Nah, terus kemudian sembunyikan bolanya, berikan beberapa gambar yang salah satunya bola. Jadi mana yang gambar bola? Oke, setelah terkonfirmasi, baru Anda tulis kata bola secara langsung secara keseluruhan, baru nanti dipecah-pecah. Bola menjadi bo dan la, terus baru kemudian ke langsung ke bagian demi bagian, yaitu B, O, E, dan. Nah, kapan metode yang bersifat alfabet atau sound alfabet itu harus diberikan kepada anak-anak? Semuanya bisa diberikan ketika anak-anak immersion literasinya sudah tuntas, sebagaimana yang di awal sudah saya sampaikan. Nah, indikatornya adalah anak-anak sudah mampu menjawab, misalnya pada yang tadi saya sebutkan pada kata cicak, misalnya ada bunyi A, pada kata bunga atau pada kata apapun. Jadi kalau misalnya ada A-nya hanya taunya di depan saja atau di belakang saja, itu berarti phonemic awareness-nya belum tuntas, artinya emergent literasinya belum selesai gitu. Jadi mengenai apakah sesuai atau tidak itu sangat bergantung dengan kondisi anak dan sejauh mana stimulasi selama ini diperlukan. Nah, yang berikutnya, banyak sekali orang tua yang biasanya gini, loh anakku umur 2 tahun kok belum bisa bicara, terus dia mengatakan bahwa oh itu namanya speech delay gitu. Nah, Bunda dan para pendengar, kita harus lihat dulu ya, antara berbicara dengan berbahasa ya itu istilah yang berbeda. Nah, berbicara itu artinya apa? Anak mampu mengucapkan bunyi. Sedangkan berbahasa itu ada tulis, ada lisan. Dan bahasa sendiri itu adalah sistem bunyi yang bermakna. Jadi berbeda-beda. Nah, kaitannya dengan umur 2 tahun, dia ini masuk speech delay atau bukan, itu kita cek apakah dia sudah bisa mengeluarkan bunyi ma, pa, gitu. Atau sudah bisa mengeluarkan satu kata, misalnya mama atau papa. Kalau dia sudah bisa mengeluarkan bunyi, tapi belum banyak, itu bukan speech delay namanya, tapi language delay. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan anak-anak yang language delay? Yang pertama yang harus kita lihat adalah organ artikulasinya. Yang paling mencolok dan paling mudah adalah misalnya apakah anaknya masih keluar air liurnya atau tidak pada saat kondisi dia sedang tidak makan. Nah, kalau misalnya itu masih ngeces, nah itu berarti memberikan informasi bahwa organ artikulasinya tidak terlalu kuat, sehingga kita bisa melacak lagi apakah proses makannya tepat atau tidak, misalnya makannya dikemut atau tidak, makannya mengunyah atau tidak. Nah, itu semua berkaitan dengan kesiapan organ artikulasi. Nah, jadi yang disebut speech delay itu artinya adalah ketika organ artikulasi yang harusnya mampu mengucapkan beberapa fonem tapi tidak terjadi pada usia tertentu. Misalnya ya, usia umur 2 tahun sampai 3 tahun itu ada bunyi 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 ba. Kalau dia sudah bisa misalnya mama, papa, itu berarti dia secara bicara tidak ada masalah, yang ada adalah bahasa. Nah, bahasa selain dari organ artikulasi, kita lihat orang di sekitarnya bagaimana memberikan kesempatan anak untuk berbicara atau tidak. Jadi untuk menentukan apakah anak itu speech delay atau language delay, itu dari 3 komponen. Yang pertama organ artikulasi. Kalau memang organ artikulasinya terganggu, itu berarti betul, dia namanya speech delay. Kalau organ artikulasinya tidak terganggu tapi tidak optimal, maka itu namanya language delay. Nah, komponen yang kedua adalah tentang di lingkungannya. Bagaimana orang dewasa di sekitarnya berbicara. Kalau misalnya ternyata orang-orang di sekitarnya tidak pernah ada pembicaraan, ya wajar dia terjadi language delay. Bisa juga dari tontonan. Nah, yang ditonton sound the sheep.
ya jelas anaknya hanya bisa tahu, oh, nah, gitu seperti hanya on the ship gitu. Terus yang ketiga itu adalah pengulangan. Misalnya anaknya bilang apel, apeng, terus seluruh keluarga bilang apeng, 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 ya dia nggak akan belajar bunyi oh gitu. Jadi kita bisa menentukan apakah anak itu language delay atau speech delay itu dari ketiga komponen yang sudah kita bahas. Nah, teman-teman TBM itu bisa bekerja sama dengan PAUD-PAUD di sekitar TBM untuk bagaimana bersama-sama menstimulasi literasi ini dengan urutan yang tepat. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Yang lebih penting adalah bagaimana Kota Depok ini mampu memberikan fasilitas dan mampu membuat model bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan daya baca. Meningkatkan daya baca itu bukan hanya sarannya saja, tapi yang lebih penting dan lebih optimal adalah bagaimana meningkatkan kapasitas pengelola taman bacaan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.